Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tinggalkan thariqah yang menyesatkan. Sebelum membahas inti permasalahan mana thariqah yang menyesatkan, terlebih dulu kita wajib paham keempat ilmu yang ada pada diri. Walau mungkin belum paham atau salah paham, empat ilmu yang ada pada diri manusia atau yang juga kita sebagai manusia yang beragama atau yang beriman wajib mengenal diri atau yang disebut jati diri, atau memahami diri kita secara rinci agar mudah dalam memahami agama dengan benar dan tepat. Karena orang yang tidak memahami dirinya sendiri dengan benar dan tepat, mukal dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti yang dipuja atau yang disembah pasti makhluknya atau hanya berhala atas prasangkanya sendiri. Keilmuan thariqah adalah keilmuan yang diamalkan atau amalan yang dilakukan di hati atau pikiran, itu yang disebut thariqah. Walau kita tidak mengikuti thariqah tertentu, setiap amalan yang ada di hati atau pikiran itu disebut thariqah atau disebut tarekat, atau secara keilmuan yang dilakukan. Jasad disebut syariat, meliputi tarekat atau thariqah yang diamalkan di hati pikiran, atau disebut ilmu muamalah atau amalan. Sedangkan yang di rohani disebut muhasafah, dalam keilmuannya disebut hakikat, meliputi ma'rifat. Hakikatnya yang telah bersaksi dan telah menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan, itu ruhnya manusia, dan yang dapat ma'rifat atau yang dapat memahami ke-zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wilayahnya rasa dalam jiwa yang berhubungan atau yang berdekatan dengan ruh. Itu pun setelah diilmui dan terbuka tirai penghijabnya, dan yang menang membuka tirai penghijab hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang mutlak hanya untuknya. Thariqah di negeri ini ratusan. Cara mudah agar kita tidak mengikuti yang tersesat, pahami bagaimana kelompok thariqah tersebut memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisihi seruan ayat Al-Quran apa tidak. Banyak yang membaca dia, akan tetapi yang dimaksud malah dirinya sendiri, karena guru mursyidnya mengajarkan lafal la haula wala quwata illa billahil aliyul azim dipahami bulat-bulat, atau sedangkan sifat maha menyatu atau manunggal tidak disebutkan, dan mursyid tersebut mengajarkan bertauhid bermata sebelah atau hanya mengajarkan iman sisi ayat Allah dekat saja, dan menyelisihi sisi ayat Allah di atas . Secara global, ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat tersebut dan wajib diimani. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisihi semua ayat ketuhanan yang ada di kitab suci Al-Quran. Bila ada yang menyelisihi ayatnya, ayat itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpikirlah dengan logika yang benar dan tepat. Karena banyak pelaku thariqah yang menyesuskan dirinya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf.
Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.